Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa razuqni fahma wa ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sedang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita rahmat, sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan badan kita, menguatkan kaki kita untuk melangkahkan ke musola ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam yang kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan hanya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Bapak Ibu semua berbahagia, kemudian tak lupa membawa kita berdoa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, dimanapun mereka berada dan apapun sakitnya, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan kesabaran atas penyakit yang dideritanya, dan mudah-mudahan sakit yang dideritanya itu menjadi sarana gugurnya dosa-dosanya. Bapak Ibu semua berbahagia, sungguh suatu nikmat bagi dengan semua, terutama yang di warga sekitar musola Al-Ikhlas ini, bahwa panjenengan hidup dalam suasana yang nyaman, suasana yang baik, lingkungan yang menyenangkan. Tadi takmir menyebutkan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di musola ini sungguh luar biasa. Tidak semua orang bisa merasakan seperti yang panjenengan rasakan. Tidak semua orang bisa mendapatkan lingkungan sing sae. Padahal lingkungan yang baik itu ini sangat mempengaruhi kehidupan kita, sangat mempengaruhi ibadah kita. Jadi kemarin saya hari Rabu di lereng gunung Lawu itu ada satu musolanya bagus, bangunannya baru. Pulau Kintan saat saya sholat di situ, saya kira jamaahnya banyak, ternyata betul-betul yang jamaah cuma 2 orang, imam kali makmum tok. Terus saya tanya, ini kenapa biasanya kados niki padahal niku maghrib? Ya Pak, ini kenapa kita itu masih kesulitan untuk menggerakkan masyarakat untuk bisa sholat jamaah. Terus kalau tanya ini kok sakit ndamel musola saya seperti ini, itu pripun? Ternyata ada orang yang tadinya tinggal di situ, saat ini kita Jakarta, terus ndamelke musola gitu kan. Tapi kalau sampai warganya tapi belum ada semangat untuk datang untuk berjamaah. Ini kan sangat eman-eman. Nah, tapi di sini ini meskipun musolanya ini tadinya tadi disebutkan perumahan karyawan ya, kemudian dibuat musola, tapi kegiatannya hidup. Jadi panjenengan perlu mensyukuri. Bapak Ibu semua berbahagia,
pada pagi hari ini saya akan menyampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan kegiatan di musola ini. Dulu ketika Rasulullah SAW itu haji wada, terus Rasulullah itu haji cuma sekali Pak, seumur hidup. Setelah haji 2 tahun kemudian Rasulullah itu wafat. Jadi haji Rasulullah itu umur berapa? 61 tahun. Padahal Rasulullah tinggal ke Mekah. Tetapi Bapak Ibu berbahagia, sebelum Rasulullah SAW itu haji, beliau melakukan umroh 4 kali. Termasuk yang 1 kali itu ditahan, tidak bisa masuk ke kota Makkah karena ada perjanjian Hudaybiyah. Terus pulang lagi ke Madinah, balik lagi. Terus Bapak Ibu berbahagia, kalau ada orang yang mengatakan, wah durung haji kok umroh sih, nah, ini malah justru dia tidak tahu sejarah. Betul apa-apa. Kalau seandainya kita bisa umroh dulu, apa yang kita bisa lakukan, ibadah apa yang bisa kita lakukan. Bisa umroh ini, kok wonten kesempatan bisa berangkat haji. Apalagi saat ini haji kan mengguni kan lama, 25 tahun, ada yang 26 tahun. Apakah kita menjamin umur kita sampai 25 tahun lagi? Tidak menjamin. Nah, terus nek menawi ibadah niku satu, itu sebisa kita yang kita lakukan. Yang kedua tentunya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oh kok bisa haji dulu ya monggo. Oh hajinya kok masih lama, bisa umrah dulu monggo. Gitu. Ya. Nah ini Pak Sumber bahagia, saat Rasulullah SAW itu haji wada, disebut haji wada itu kan karena haji terakhir, karena memang sekali tak nikmat. Saat beliau itu berkhutbah dalam haji wada, beliau cuma mewasiatkan 2 hal. Kata Rasulullah SAW, 2 hal itu hendaklah kalian semua itu memegangnya dengan erat-erat, cekeli sing temenanan, agar kita niku selamat urip nang donya maupun selamat nang akhirat. Agar kalian itu bahagia, mendapatkan faizah, mendapatkan kebahagiaan. Peganglah 2 hal ini dengan erat-erat betul. Apa itu? Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Terus Bapak bisa berbahagia sampai kapanpun, sampai anak cucu kita, sampai mungkin sampai dunia ini berakhir. Kata Rasulullah, peganglah 2 hal ini, peganglah 2 hal ini erat-erat agar hidupmu itu bahagia. Peganglah Al-Quran, peganglah Sunnah. Nah, makanya Bapak Ibu semua bahagia. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana, kenapa sih kok sampai Rasulullah SAW itu mewasiatkan seperti itu. Terus kita akan membahas pada pagi hari ini bagaimana keutamaan Al-Quran, agar kita wajib itu semangat lagi untuk mempelajari, untuk membaca, untuk mengamalkan dimanapun tempatnya orang, baik itu tempat Gilaran, teng Limpung, teng Batang, teng Jakarta, dimanapun tempatnya, kalau orang itu memegang 2 hal ini akan selamat, akan bahagia. Nah, kemarin kok kita, terutama warga mriki Pagilaran yang hidupnya di tempat yang seperti ini, jauh dari hiruk pikuk kota, ini malah justru kondusif sekali, nyaman sekali. Bapak Ibu berbahagia, kita akan pelajari beberapa hadis yang berkaitan dengan Al-Quran.
Kenapa kok Rasulullah sampai mewasiatkan kan nyekel tentang Al-Quran? Kita pelajari dulu yang pertama, hadis yang pertama. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, qala, dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW itu bersabda, innallaha azza wa jalla ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah azza wa jalla niku punya ahli, punya keluarga dari kalangan manusia. Luar biasa. Allah punya keluarga di kalangan manusia, kata Rasulullah. Keluarganya panjenengan sinten mawon, Pak? Bu. Keluarganya panjenengan sinten? Anak, istri. Sinten mrene? Orang tua, bapak, ibu. Sinten mrene? Pak Le. Itu keluarga. Allah itu punya keluarga di kalangan manusia, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat kaget saat Rasulullah mengatakan seperti itu, kaget. Wa man huwa ya Rasulullah, kata para sahabat. Sing disebut dengan keluarganya Allah niku sinten? Ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, inna ahlal Qur'an ahlullah. Sesungguhnya ahli Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, yang suka mempelajari Al-Quran, yang suka mengamalkan Al-Quran, itu adalah keluarganya Allah. Jadi, nak mau jadi keluarganya Allah itu luar biasa. Awake dhewe wae kadang-kadang nyuwun sewu kalau ada pejabat yang ada di sekeliling kita, misalnya oke, Pak Bupati, nah, Pulau Mawar lah misalnya, Pak Wakil Bupati itu saat orang membicarakan Pak Wakil Bupati, Pak Suyono gitu misalnya, saya itu tetangga saya, kan itu ternyata gitu. Karo tonggone pun seneng. Napa itu misalnya kok keluarga kita, oh itu Pak Camatnya itu pernah adik. Kita ada rasa senang betul? Ada rasa senang. Oh misalnya Pak Ganjar itu kan aslinya mereka Mboten Solo, mereka Kebumen Barat, Purbalingga mereka. Oh itu pernah sepupu. Simbae ini dheweke kali Simbae kula niku kakak beradik, bukan itu kan seneng. Nggih mboten? Padahal keluarga yang jauh. Simbae kakak beradik. Napa malah kok niku misalnya adik kita, kakak kita misalnya. Itu pun senang. Jadi Bapak Ibu selalu berbahagia kalau orang kok jadi keluarganya Allah, wah niku pun bahagia. Pun mesti bahagia. Kemudian di hadis selanjutnya, wa khassatuhu, dan Allah itu akan mengkhususkan dia. Orang yang mau dikhususkan itu terus pripun, Pak? Iya, spesial. Orang ahli Al-Quran, orang yang suka baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu spesial di hadapan Allah. Bahkan di hadis yang lain itu disebutkan Allah itu membanggakan kita sebagai manusia yang suka membaca Al-Quran itu di hadapan para malaikat. Tuh lihat. Hei malaikat, lihat hambaku ejik maca Quran. Nah ini kalau sudah berbahagia, jadi monggo nanti kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Selama ini kita maca Al-Quran pripun? Napa sak sempate, sak legone napa? Allah memberikan kepada kita waktu 24 jam sami, Pak. Semua orang waktunya sehari semalam 24 jam sami. Nggih mboten? Meskipun misalnya niki sakniki di Eropa sana, niki sakniki malamnya lebih panjang. Karena sudah mau masuk musim dingin itu malamnya lebih panjang. Meskipun malamnya lebih panjang, tetap waktunya sama 24 jam. Tiang Pagila, tiang Limpung, tiang London, tiang Rusia, semuanya sama 24 jam.
Mau dalam 24 jam niku ada orang yang bisa maca Al-Qur'an 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang sak wajah, sak halaman, ada sing 5 ayat, wonten sing babar blas nggih mboten nggih wonten. Nggih mboten. Nah, saat kita Bapak Ibu sedang berbahagia, semakin banyak kita maca Al-Qur'an, niki Allah akan mengkhususkan kita. Akan memberikan kepada kita hidup yang spesial. Nah, niki Bapak Ibu sedang berbahagia, hadis ini menunjukkan bahwa saat orang itu kok purun tadi maca Al-Qur'an, purun mempelajari Al-Qur'an, mau mengamalkan Al-Qur'an, maka akan menjadi keluarganya Allah. Luar biasa. Begini, awak dewi sama anak kita, sama putrane panjenengan kan, misalnya anak kita itu, kita pun senang kali anak itu. Kadang-kadang dia belum minta pun diparingi. Ini betul. Tanpa anak kita minta pun dipikirkan. Oh, kayak anakku durung duwe pit misalnya. Padahal kanca-kancane duwe pit misalnya. Itu aja kita sudah mikir. Belum anak kita minta pit mawon, kita sudah ngasih. Sama, Pak. Nek pun dados keluarganya Allah, kadang kita tidak minta mawon pun paringi kali Gusti Allah. Nah niki Bapak Ibu bagian niki, makanya sampai Rasulullah mengatakan, peganglah erat-erat Al-Qur'an biar hidupmu bahagia niku, Pak. Bapak Ibu semua bahagia, teng mriki wonten sing tesih dereng maca Al-Qur'an, saged maca Al-Qur'an. Wonten, Pak. Wonten. Nah, niki Bapak Ibu semua bahagia, kalau ada yang belum bisa maca Al-Qur'an, niki mulai saat niki sinau, Pak. Dan saged maca Al-Qur'an. Mboten napa-napa kalah karo cah cilik-cilik, mboten napa-napa. Mulai dari alif batak mboten napa-napa. Niki buat seluruh bagian saya sebutkan hadisnya, niki luar biasa, Pak. An Aisyah, dari Ibu Aisyah, istri baginda Rasul, beliau mengatakan, kalau Rasulullah SAW itu bersabda, alladzi yaqra'una al-Qur'an wa huwa mahirun. Orang-orang yang membaca Al-Quran itu dengan mahir, dengan lancar, wa huwa ma'asyafaratil kiramil barar, kata Rasulullah. Kelak mereka akan bersama putra para utusan, yaitu para malaikat yang mulia, al-barar, lagi berbakti. Walladzi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqqun. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, dereng lancar, kata Rasulullah. Tesik sinau, sik grudal-gradul, ini dereng lancar. Falahu ajroni. Maka baginya 2 pahala. Masya Allah, luar biasa. Sing dereng lancar maca Quran tapi kok gelem sinau, gelem belajar, niku ajron, maka dapat 2 pahala, 2 ganjaran. Subhanallah. Nah niki monggo Bapak Ibu semua bahagia, sing dereng saged maca Quran, mungkin satu kegiatan yang bisa ditambah di sini, niki apa? Ya belajar Al-Quran, maca Al-Quran. Monggo sing dereng saged ngajari, dan apa sing pun saged ngajari sing dereng saged. Sing dereng saged nggih semangat. Di Jogja niku wonten jamaah. Nah, ini napa nggih, Pak? Niku singkatane pokoknya ngene. Niku jamaah para usia lanjut lah. Sing dereng saged maca Quran niku sinaune teng mriku, Pak. Niku nek napa mereka datang itu tiap hari, Pak. Tiap hari kelas-kelasan. Wonten sing kelas pagi niku jam 7 sampai jam 9. Kemudian kelas sore bar asar nganti maghrib. Kelas malam wonten jam 8 sampai jam setengah 10. Wah, semangat, Pak.
Mun sepuh-sepuh. Nggih si angel-angel ini membaca Quran. Tapi luar biasa. Semangatnya mereka untuk saged maca Quran itu luar biasa. Nah ini monggo Bapak semua bahagia jangan patah semangat. Justru yang dereng saged maca Quran kok temenanan kurun belajar Al-Quran, maca Quran niku malah dapat dua pahala yang dimaksud napa nih Pak? Satu, kesungguhan dia untuk maca Al-Quran. Kemudian yang kedua, pahala sinaune niku Pak. Ini makanya dapat dua pahala. Ini Pak sering berbagi, ampun terus aku ora iso maca Quran, aku tak ngrungokke mawon, ampun Pak. Nek ngrungokke niku terbatas dengan nek wonten orang sing maca. Nek panjenengan tengah malam kok pengin maca Quran. Nek sebatas ngrungokke terus mboten sing maca Quran terus pripun? Saged. Makanya belajar. Monggo nanti di program nek wonten sing dereng saged di program untuk diwarai Pak, diajari. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Bapak Ibu semua berbahagia. Niki hadisnya dari At-Tabari. Orang yang suka membaca Al-Quran itu Allah dan Rasul mencintainya. Kembali lagi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, barang siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah. Apabila ia suka membaca Al-Quran, niscaya Allah dan Rasul akan mencintainya. Luar biasa. Wonten sing teng mriki sing tidak ingin dicintai Allah dan Rasul? Pengen semua? Ingin. Nah, salah satu cara agar Allah dan Rasul itu mencintai kita harus senang maca Al-Quran. Kalau kita senang maca Al-Quran, maka kata Rasulullah di hadis ini, maka Allah dan Rasul akan mencintainya. Ya, ini kita dikembali. Tadi jadi keluarga, yang kedua jadi kekasihnya Allah. Nek mun dadi wong sing disenengi kalih wong niku terus pripun, Pak? Awake dhewe seneng kalih wong niku misalnya. Niku terus pripun? Sak njaluk. Mun seneng kok. Nah, udah seneng. Makanya Bapak Saudara berbahagia, niki hadis ini juga menjadi nyun sewu, menjadi dasar. Kalau panjenengan itu misalnya mudah-mudahan semua yang di sini diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ke tanah suci. Amin. Tentang tanah suci itu kan kadang orang pada bingung, Pak. Iki arep ngopo to mriki? Bingung, saking bingung itu ngeten. Iki ning ngarep ana Ka'bah. Niki teng mriki tempat yang mustajab untuk berdoa, gitu. Terus mungkin akeh wong banyak. Niki kolo-kolo pisan mene jalan-jalan ngoten. Banyak yang seperti itu. Kemarin ada yang tanya, Pak, nek teng mriki niku ndonga kalih maca Quran niku utama pundi? Saya katakan dua-duanya utama. Sing paling utama sing pundi, Pak? Maca Quran. Terus kalau sing berbahagia, nek teng mriko niku mung ndonga tok tanpa maca Quran, paheman-eman. Karena nopo? Karena di sanalah Al-Quran diturunkan. Semakin banyak Al-Quran yang kita baca, ya semakin Allah mencintai kita. Nek mung ndonga tok niku kadang Allah mengabulkan, kadang tidak. Tapi karena di sana tempat yang mustajab, apalagi kok ditambah waktu mustajab, Allah mengabulkan. Tapi kalau maca Quran, Allah tuh senang sama kita, Pak. Nek mau senang tadi, kadang kita tidak minta, jadi kasih. Allah tuh ngertos kebutuhan kita tuh apa. Di saat kita kok disenangi oleh Allah, dan syukur. Allah kasih langsung. Betul usah kadang tidak usah banyak kita ndonga, mengertos kebutuhan kita.
Nah, ini hadis yang ketiga. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Bapak Ibu semua berbahagia. Niki mau program untuk ini napa? Al-Quran tiap dinten apa Pak? Minggu sore, minggu malam ya. Bar maghrib, dugi Isa ya. Nah ini Pak, ini hadisnya luar biasa nih Pak. Hadis dari Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, jika engkau bersegera mempelajari satu ayat dari kitab Allah dari Al-Quran, maka sesungguhnya hal itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat." Luar biasa Pak. Panjenengan akad malam, berarti malam Senin ya. Bar maghrib, dugi Isya, duduk di sini mempelajari Al-Quran. Satu ayat saja dengan pelajari dari Al-Quran itu, ini kata Rasulullah lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Luar biasa benar. Awak dhewe nek sholat sunnah 100 rakaat pinten dinten niku Pak? Pinten dinten? Tapi napa? Saat dari subuh 2 rakaat, terus sebelum zuhur 2 rakaat misalnya, setelah zuhur 2 rakaat misalnya, 6, terus bar maghrib, bar isya, berarti pinten 10, tahajud 11 rakaat, pinten ibu? 21, duha pinten rakaat bu? Dengan 4, berarti pinten ibu? 15. Sehari baru 15 Pak. Dan ini kita mempelajari satu ayat saja Al-Quran, kata Rasulullah, lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Berarti pinten dinten niku nek sedina 25. Dinten 4 hari. 4 hari. Tapi Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Maca Quran itu ganjaran luar biasa. Makanya kalau kok males niki wah mana. Makanya Rasulullah mewasiatkan peganglah erat-erat dua Al-Quran dan karena ini Pak. Kemudian kalau Islam berbahagia, hadis yang kelima, orang yang membaca Al-Quran itu yang paling baik adalah bar maca Quran itu semakin takut oleh Gusti Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang paling baik dalam membaca Al-Quran. Terus Ibnu Umar takkan kali Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik dalam membaca Al-Quran? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling baik membaca Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran lalu engkau melihat dia menjadi semakin takut kepada Allah, semakin takwa kepada Allah, semakin taat kepada Gusti Allah. Itu kata Rasulullah ketika ditanya oleh Ibnu Umar, siapa yang baik baca Al-Quran itu sing pripun ya Rasulullah? Sing balik maca Al-Quran itu sing baru maca Al-Quran bertambah takwanya, bertambah taatnya pada Allah, bertambah takutnya pada Allah. Ini hadis yang kelima. Kita lanjutkan hadis yang keenam. Bapak Ibu selalu berbahagia, tiyang sing purun senantiasa maca Quran, menjaga Al-Quran, niku seperti orang menjaga hartanya, Pak. Panjenengan tenggriyo gadah sepeda motor, harta gadah dijogo mboten? Dijogo mboten? Dikunci stang mboten? Itu carane njogo kita. Dimasukkan ke rumah mboten? Nggih. Datang jogo ya minimal itu cepet rusak kan mboten? Ya nek mboten di maling. Apa minimal cepet rusak nek datang jogo. Dimasukkan ke rumah, dikunci. Ini kan menjaga. Nah, ini diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang senang maca Al-Quran bagaikan pemilik unta yang diikat, kata Rasulullah.
Apabila dia sungguh-sungguh menjaga senang maca Quran itu dijogo temenanan, maka unta akan tetap dalam pemeliharaan. Dan apabila tidak mau menjaganya, dibiarkan begitu saja, maka unta akan lepas, akan lari. Niki perumpamaan Rasulullah bahwa saat kita gelem menjaga Al-Quran, rutin maca Quran, maka seperti halnya kita menjaga harta kita. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, niki sesuatu yang luar biasa. Saat awake dhewe kok purun jogo Al-Quran, maka Allah akan menjaga kita. Sama halnya kalau orang itu tidak mau membaca Al-Quran, ya Allah juga tidak akan menjaganya. Nah ini termasuk Bapak seluruh bahagia, ini wonten geger-geger virus corona ini kan luar biasa nih. Semua orang ketakutan. Kita tidak menyangka tahun 2020 itu seolah-olah dunia itu berhenti, iya betul. Mandek kabeh. Tang pundi mawon gue mandek semua. Ya, ini tapi hikmahnya luar biasa. Kemarin di Discovery Channel itu sekarang lapisan ozon yang kemarin bolong itu pun mulai rapat mulai. Karena apa? Karena industri pada libur semua. Polusi kendaraan bermotor turun 70%. Orang tidak pada bepergian. Ini lapisan ozon mulai nutup mulai. Ini kan luar biasa. Ini memang caranya Gusti Allah untuk mengembalikan alam ben saya boleh. Kemarin pas Ramadan, wartawan Indonesia yang di Gaza itu, beliau menyampaikan Ramadan tahun ini itu Ramadan yang paling istimewa buat orang-orang di jalur Gaza di Palestina. Karena apa? Sampai sekarang, pas Ramadan kemarin itu mereka berhenti berperang, aman, teman itu. Awak EDW 3 bulan kemarin maupun kata sendiri, mereka sudah bertahun-tahun mengalami peperangan, memerangi kata sendiri. Ini baru kemarin dikasih hadiah kali Gusti Allah, Ramadan mereka tenang. Bahkan di wartawan itu mengatakan orang-orang jalur Gaza itu tiap 2 hari sekali khatam Quran. Luar biasa. Itu jarang terjadi pada bulan-bulan yang lain. Ya, ini kan tentara Israel kan juga takut. Akhirnya tidak memerangi mereka. Nah, ini salah satu hikmahnya banyak sekali. Dan ini Bapak Ibu sekalian berbahagia, kembali saat kita kok turun menjaga Al-Quran, rutin maca Quran, Allah akan menjaga kita. Termasuk menjaga kesehatan kita nih, Pak. Biar terhindar dari wabah yang berbahaya, penyakit yang mematikan. Nah, ini salah satunya adalah maca Quran ini. Ini janjinya Allah, nek awak dhewe niku seneng maca Quran, maka Allah akan menjaga kita. Dijogo teman-teman, Pak. Makanya Bapak Ibu bahagia, mudah-mudahan ini jadi penyemangat kita. Ya, penyemangat kita, hidup kita 24 jam itu. Ini nek sak jam mawon maca Quran itu sak juz luwih niku. Nek kita lancar maca Quran itu sak juz niku 45 menit. Nek 1 jam berarti kan sudah lebih dari 1 juz. Nah, monggo. Nah, niki jadi penyemangat. Kemudian hadis yang ke-7. Bapak Ibu sekalian berbahagia, dari Fudalah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah Maha mendengar akan bacaan Al-Quran seseorang yang dibaca dengan suara yang baik, dengan suara yang merdu. Ingat Pak, ini kata-katanya bukan mendengarkan, bukan sing maca niku HP ngoten. Saling kan gambil teng HP saya sudes.
napa Al-Baqarah, Syekh Sudes langsung medal itu Pak. Sing maca Al-Qur'an, Syekh Sudes. Awak dhewe ngrungokke. Sangat berbeda Bapak Sembuh dengan kita maca kiambak. Nek awak dhewe maca kiambak niku niki kata Allah, sungguh Allah mendengar betul akan bacaan Al-Qur'an seseorang yang dibaca. Seseorang yang maca, Pak. Meskipun tadi cek gradul malah dapat dua ganjaran. Nah ini Bapak Sembuh monggo. Iya, sing kudu surga HP ini mungkin. Kemarin wonten, wah sudah Pak saya di rumah itu selalu nyetel murotal. Iya monggo kalau itu untuk sela-sela, tapi jangan biarkan mulut kita itu terus menentok mulut Quran. Nah kemudian kita bisa ngikuti murotal itu dengan mulut kita, ya nggak apa-apa. Tapi nek mboten kan eman-eman. Tadi akan dijaga Pak. Kita lanjutkan. Nah, niki hadis yang ke-8 ini juga sebagai penyemangat kita saat ada suatu kegiatan di masjid atau musola yang berkaitan dengan mempelajari Al-Qur'an ini Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika suatu kaum berkumpul di rumah Allah, di masjid atau di musola, lalu mereka membaca Al-Qur'an serta mempelajarinya antara sesama mereka, niscaya Allah akan memberikan 3 hal. 1, akan turun ketenangan kepadanya. Uripe tenang. Niki ketenangan niku harga sing mahal, Pak. Wong niku nek pun uripe tenang niku pun penak. Meskipun kok tinggalnya di tempat di pagelaran seperti ini nek pun tenang niku. Banyak orang yang di kota niku mboten tenang niku kathah, Pak. Niki kemarin adanya virus ini, teman saya punya klinik khusus, klinik jiwa, belum klinik psikiatri. Tadinya kunjungan per hari itu paling 6 sampai 10 orang. Saat ini ngertos Pak, 100 sampai 120 orang. Tambah wong stres bener Mas. Jangan-jangan karena nopo? Karena betul tahu maca Quran. Orang tenang uripe. Padahal kemudian diresponin sama dia. Yang datang ke situ niku penghasilannya berapa? Di A 1 juta sampai 2 juta. B 2 juta sampai 4 juta. C 5 juta sampai 10 juta. D di atas 10 juta. Hasilnya berapa Pak? 80% nulisnya D Pak. Penghasilan di atas 10 juta. Orang tenang urip. Berapa? Suka pundi Pak? 10 juta tenang. 10 juta tenang. Ini mau baca Quran betul ya Pak. Lain jangan-jangan tidak pernah baca Quran makanya uripnya mboten tenang. Niki Allah akan memberikan ketenangan kepadanya. Kemudian yang kedua, akan diliputi rahmat. Oh, subhanallah. Rahmat niku kuncine surga, Pak. Di hadis yang panjang niku, kalian tuh masuk surga bukan karena amal-amal kalian, tapi karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu akan diperoleh manakala kita mengerjakan kebaikan-kebaikan. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, saat kita mempelajari Al-Quran, berkumpul bareng-bareng, ini dikelilingi oleh para malaikat. Subhanallah. Nek uripe niku pun malaikat niku pun nempel terus, wah, luar biasa. Malaikat niku kan tugasnya banyak, Pak. Wonten sing ngatur rezeki nggih mboten? Nggih. Malaikat mengatur rezeki, mengatur hujan, nyatet kebaikan-kebaikan. Ini saat kok orang hidup ini kok gelem sinau, gelem mempelajari Al-Quran, maka para malaikat akan meliputinya, akan mengelilinginya. Dilalah nek wonten wong sing badhe berbuat jahat,
ya dijaga oleh malaikat. Ada orang yang mau mencelakakan, dijaga oleh malaikat. Ada penyakit yang mau nempel tentang tubuh kita, dijaga oleh malaikat. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu sekalian berbahagia, salah satu tafsirnya Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, niki Pak. Kan disebutkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un linnas. Obat menungso. Dan ini salah satu tafsirnya karena ini Pak. Karena orang yang maca Quran itu selalu dijaga oleh para malaikat, disenangi kali Gusti Allah, jadi keluarganya Allah. Dan ini kan dijaga betul. Nah, ini hadis yang ke-8. Kita lanjutkan. Hadis yang ke-9. Kelak Bapak Ibu sekalian berbahagia, ada 3 golongan yang luar biasa. Salah satunya orang yang suka baca Quran. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan merasa takut pada saat ketakutan yang sangat besar. Menjang di hari kiamat itu semua orang akan takut. Takut karena apa? Karena akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika di dunia. Semuanya ketakutan. Matahari didekatkan, semuanya huru haranya itu tidak ngurusi wong liya. Bahkan ibu yang mengandung saja sudah enggak kelingan lagi mengandung. Binatang-binatang yang bunting juga demikian. Bahkan ditinggal semua anak. Karena apa? Karena takut. Nah, ini ada 3 golongan yang tidak akan merasa takut pada saat ketakutan yang sangat besar. Dan mereka tidak pula dihisab. Mereka berada di atas tempat yang tinggi yang terbuat dari misik. Hingga semua makhluk selesai dihisab. Luar biasa. Ada 3 golongan yang tidak akan merasa takut pada saat ketakutan yang besar. Dia juga tidak akan dihisab. Ditempatkan oleh Allah di tempat yang tinggi sampai semua makhluk itu dihisab semua. Mereka itu siapa? 1. Orang yang membaca Al-Quran karena mencari keridhaan Allah. Maca Al-Quran karena mencari ridhone Gusti Allah. Bukan karena orang lain, orang penaah. Karena ono kegiatan pernah orang ketok orang penak ampun. Betul-betul karena Allah. Orang penak ono undangan kok orang teko ampun. Apalagi kok orang penak ono Pak teko misalnya. Ampun. Jadi orang yang membaca Al-Quran karena mencari ridha Allah dan menjadi imam sholat bagi orang-orang sehingga para makmum itu menyayanginya. Ini Bapak Ibu sekalian berbahagia, salah satu keutamaan jadi imam sholat itu nek jamaah senang itu ini keutamanya masuk nih. Tapi dasarnya adalah mencari ridha Allah, bukan karena ingin dipuji. Kemudian yang kedua, seorang dai yang menyeru untuk sholat karena mencari ridha Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, agama Islam itu agama dakwah. Sekecil apapun, sedikit apapun ilmu kita kudu sering mendakwahkan. Wong liya terutama keluarga kita, istri, anak-anak kita, kemudian mungkin kakak atau adik, kemudian orang lain itu didakwai. Sebisa kita. Jadi seorang dai yang menyeru, apalagi kok menyeru untuk sholat, ini masuk dalam kategori 3 golongan. Kemudian yang ketiga, seorang hamba yang selalu memperbaiki diri di hadapan Allah. Nih, seorang hamba yang selalu memperbaiki diri di hadapan Allah. Wow, misalnya, aku kok urung lancar maca Quran nih. Oh, aku akan memperbaiki diri ya. Sinau terus ben lancar. Ini masuk.
aku maunya orang tahu melu ngaji. Terus aku ngaji. Ben apa sih? Ben uripe tambah apik. Niki masuk Pak. Jadi Bapak Ibu saudara berbahagia, golongan yang ketiga ini seorang hamba yang selalu berusaha memperbaiki diri di hadapan Allah. Terus memperbaiki ibadahnya. Oh, ini sholat duhane kok 4 rakaat. Saat ini tambah 6 rakaat. Nah, ini masuk Pak. Selalu memperbaiki ibadah, memperbaiki terus. Ditambah. Nah, ini hadis yang ke-9. Ada 3 golongan yang luar biasa nih. Orang yang membaca Al-Quran karena mencari ridha Allah. Yang kedua, seorang dai yang menyeru untuk sholat karena mencari ridha Allah. Yang ketiga, seorang hamba yang memperbaiki diri ibadah. Kita lanjutkan hadis yang ke-10. Nah, semakin banyak membaca Al-Quran, semakin Allah akan memberikan kebaikan kepada dirinya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka baginya 1 kebajikan. Dan 1 kebajikan akan dibalas dengan 10 kebajikan yang serupa. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, kata Rasulullah. Akan tetapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Subhanallah. Panjenengan kok maca alif lam mim, maka panjenengan akan diberikan 30 kebaikan oleh Allah. Awak dhewe urip niku butuh baiknya Allah, bener sih. Kebaikan Allah itu butuh enggak? Butuh. Semakin kita maca Al-Quran, semakin Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Ini misalnya musim seperti ini, kita butuh kebaikan Allah enggak agar tubuh kita dilindungi dari penyakit? Butuh, betul? Butuh. Nih, maca Quran. Kita butuh enggak di saat seperti ini, misalnya di saat kebutuhan itu banyak tapi pemasukan berkurang, butuh kebaikan Allah, betul? Butuh. Maca Quran. Kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian berbahagia, kebaikan apa yang Allah akan berikan kepada kita itu terserah Allah bentuknya seperti apa. Ini sakitnya kita di kesehatan kita dijaga. Dilalah anak-anaknya juga sehat terus, mboten loro-loronan. Istrinya juga sehat. Anak-anaknya gampang diatur. Ini kebaikan Allah nih Pak, butuh. Kadang wonten anak yang angel diatur. Biar gampang diatur butuh kebaikan Allah. Nah, salah satu agar Allah memberikan kebaikan kepada kita, maca Quran. Semakin banyak kita maca Quran, maka semakin Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Ini wonten tanggal akhir bulan Juni kemarin ada teman dari Jogja datang. Beliau yang biasa di rumahnya ada 50 anak yatim Pak. Niku nek dong pas berhasil telas ngoten niku mesti ngajari teng Limpo. Terus ngobrol sering niku subhanallah Bapak sama bahagia. Saat anak-anak yatimnya niku yang di rumahnya niku wis iki iki berhasil garik sidik. Jadi kita tidak tahu siapa yang akan memberikan beras untuk makan kalian. Terus saiki sewengi mendedet iki maca Quran ya. Itu yang dilakukan seperti itu, Pak. Maca Quran, kan maca Quran anak-anaknya. Niku dilalah besoknya wonten wong sing ngeteri beras. Besoknya ada yang orang datang ke situ ngeterke uang, Pak niki ngagem anak yatim. Subhanallah. Dicukupkan semuanya sama Allah. Dia cerita seperti itu, Pak. Wingi terakhir yang akhir bulan itu niki ono cah 19 sing burung membayar SPP, Mas. Terus karena memang dia itu
pantine teng nglebet. Mboten ketok wong kan. Tidak kelihatan orang kalau di situ ada panti gitu. Biasanya orang panti asuhan di pinggir jalan kan orang pas lewat mampir, anu berdonasi. Ini nglebet pantinya jauh dari jalan raya. Dan ini subhanallah Pak saudara berbahagia, hal-hal semacam ini sebagai penyemangat kita. Terus semakin banyak kita baca Quran, maka semakin Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan. Nek awak dhewe kok pas butuhe kathah, punya hajat yang besar, nih maca Quran. Kulo sekelingan diwasiati Bapak almarhum. Matur kalian, boleh, kowe nek duwe hajat besar, khatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Niku mesti wasiati Bapak itu sini. Kalau kita punya hajat yang besar, punya kebutuhan yang besar, kita khatamkan dalam 3 hari Al-Quran. Jadi ternyata wasiat ini Bapak juga dulu diwasiati oleh Simbah itu. Wasiat-wasiat orang zaman dulu seperti ini. Dan ini memang dasarnya seperti itu. Maca Quran semakin banyak, kebaikan semakin Allah akan berikan. Kita maca alif lam mim mawon, Allah memberikan 30 kebaikan. Apalagi kok macane sak sedina sak juz. Berarti pinten huruf mawon yang kita baca. Semakin Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan pada kita. Yang ke-11. Maca Al-Qur'an itu seperti sedekah kata Rasulullah. Nah, ini. Kadang orang mikir sedekah itu kudu dengan uang, dengan harta. Tapi ternyata mboten Pak ini. Ini dari Uqbah bin Amr, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras, sama seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang pelan, sama seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Subhanallah. Berarti tiap hari kita bisa mendapatkan pahala seperti sedekah. Meskipun bukan dengan harta. Dengan apa? Maca Quran. Panjenengan maca Quran kok napa dijaharkan. Mboten usah mic nih, misalnya dijaharkan orang lain bisa mendengar misalnya. Niku padha kali sedekah dengan terang-terangan. Panjenengan maca Quran kok napa mboten dijaharkan, disirkan, hanya telinga panjenengan tok yang mendengar. Niku padha kali sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Luar biasa. Padahal janjine Allah berkata, orang yang sedekah niku tidak akan jatuh miskin. Berarti wong sing maca Quran niku ora bakal melarat. Luar biasa nih. Dicukupkan semua sama Allah. Kan luar biasa nih. Mau jadi keluarga Allah, jadi kekasihnya Allah, kebaikan-kebaikan akan diberi. Orang maca Quran seperti sedekah, nggak akan jatuh miskin, bahkan akan ditambah terus kebaikannya sama Allah, diganti oleh Allah. Kemarin wonten cerita yang testimoni tentang maca Quran itu, pengusaha sering maca Quran itu dia mengatakan mengalokasikan waktu 1 jam untuk membaca Al-Quran niku seperti menginvestasikan uang untuk perusahaannya itu 10 kali lipat. Dia pernah sehari tidak baca Al-Quran niku mengurangi ini pendapatannya. Wah ini memang subhanallah. Maca Al-Quran itu betul-betul berkaitan dengan hidup kita. Makanya sampai Rasulullah mewanti-wanti, pegang betul Al-Quran dan Sunnah. Karena memang luar biasa nih Al-Quran. Pun panjenengan ada masalah nopo mawon, coba sering maca Quran. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Mesti Allah akan memberikan nopo kebaikan-kebaikan. Ya kebaikannya Allah bisa berupa digampangi semua urusannya, dicukupkan semua. Mungkin pun jam 5 menit lagi. Ini
Ini suruh jam berapa? 54. 5 lagi ya? 54. Ah, gitu. Berarti 5 menit lagi. Hadis yang ke-12. Sebelum tidur, Nabi Muhammad SAW selalu membaca 3 surat dari Al-Quran. Ini hadisnya dari Bukhari, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu apabila hendak beranjak ke tempat tidurnya pada setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangannya. Disatukan ini Pak. Monggo, saran-saran. Disatukan dulu. Kemudian meniupnya. Ditiup. Ya. Kemudian beliau membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah itu beliau mengusapkan kedua tangannya pada anggota tubuh yang terjangkau oleh beliau. Diusapkan Pak. Niki mau tangan dirapatkan, terus ditiup dulu, baru kemudian maca niku 3 surat niku, kemudian diusapkan kedua tangannya itu pada anggota tubuh yang dijangkau. Anggota tubuh yang dijangkau pun ya wajah, terus dada, mriki tangan, dan ini mriki kaki yang bisa dijangkau. Buat usah atau mriki yang bisa kita jangkau. Jadi hadisnya seperti itu. Kemudian beliau memulainya dari kepala. Nah, dari kepala dijangkau, dari kepala, wajah. Kepala itu berarti ini Pak nggih. Kepala, wajah, kemudian pada anggota yang dapat dijangkaunya, dan itu beliau ulangi sampai 3 kali. Nah, jadi Bapak semua bagian, jadi mungkin yang belum terbiasa, mulai nanti malam, nek badhe nyari kados niku Pak. Wudu riyin, panjenengan wudu, kemudian jadi tadi kedua tangan itu disatukan. Kemudian ditiup. Niupnya mboten bar maca mboten. Diniki terus ditiup dulu. Baru membaca 3 surat tadi. Setelah niku 3 kul tadi pun terus diusapkan kepala riyin, wajah, terus anggota tubuh yang bisa dijangkau. Nah, itu sebelum tidur Rasulullah SAW membaca 3 surat. Kemudian saya berbahagia hadis yang ke-13. Orang yang membaca Al-Quran akan memancarkan keharuman. Nah, dari Anas bin Malik, dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran adalah seperti buah uturjah. Buah uturjah itu pripun? Buah yang rasanya lezat, baunya juga sedang. Buah apa nih Pak? Duren. Tapi wonten sing ngomong mboten duren-duren nggih wonten lho Pak. Nggih. Wonten Bu. Ibu wonten sing mboten duren-duren? Wonten. Nah, wonten toh? Padahal buah uturjah itu lezat. Lezat ini semua orang doyan Pak. Makanya baru saya berbahagia kalau ditanya buah uturjah itu teng dunia wonten mboten wonten. Buah uturjah itu adanya besok Pak di surga. Karena mambune semua orang senang, rasanya juga lezat semua orang senang. Nek durian itu wonten sing mambune mboten seneng wonten. Blenger, mambu durian pun blenger wonten. Wonten sing sampai maam durian terus malah keracunan ya wonten kita. Nek uturjah itu ndak akan membuat kecelakaan ndak bakal. Nah, niki perumpamaan orang yang membaca Al-Quran seperti buah uturjah. Rasanya lezat, baunya sedap. Sedang orang yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Kurma itu berapa sih? Rasanya manis tapi tidak bau apa-apa. Semahal apapun kurma tidak mengeluarkan bau, tidak mengeluarkan mambun, tidak akan.
Kurma ajwa, kurma Nabi yang mahal itu, ya, itu rasanya enak tapi tidak mengeluarkan bau. Ini perumpamaan orang yang betul pun mocok kan kita sering Pak. Seorang mukmin yang tidak mau mocok Quran itu seperti kurma. Rasanya manis tapi tidak mampu nopo, tidak memancarkan keharuman apa. Kemudian adapun orang yang fajir, orang yang bodoh dan orang munafik yang mau membaca Al-Quran adalah seperti buah raihana. Raihana itu mambune harum tapi rasanya pahit. Kemudian perumpamaan orang yang fajir yang tidak mau membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah. Hanzalah itu pripun rasanya pahit, mambune nggih mboten enak. Nah, makanya kalau disebut bahagia, ini saat kita ke Eropa Timur itu pernah cerita orang di sana tuh meskipun bukan Islam itu senang baca Quran karena mereka ya meyakini bahwa Al-Quran itu sumber dari ilmu. Nah, makanya subhanallah meskipun mereka rasanya pahit karena belum beriman tapi memancarkan keharuman. Orangnya pintar-pintar. Ini sesuai hadis nih. Ini maca Quran itu memancarkan keharuman. Wong itu banyak orang yang senang. Ya karena apa? Mungkin karena dia senang gak baca Al-Quran. Ya. Terakhir, kalau saya berbahagia, terakhir nih. Besok kedudukan kita di surga itu salah satunya tergantung dengan bacaan Al-Quran yang kita baca. Niki surga itu bertingkat-tingkat Pak. Kedudukan kita besok di surga itu tergantung seberapa banyak Al-Quran yang kita baca. Rasulullah SAW bersabda, kelak akan dikatakan pada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah. Kemudian bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya ketika di dunia. Karena sesungguhnya tempatmu pada akhir ayat yang kamu baca. Seberapa banyak ayat Al-Quran yang kamu baca. Niki wonten asbabul wurudnya, sebab turunnya hadis. So, ada orang yang sama-sama di dunia niku sholatnya bareng, posone bareng, hajine bareng, napa nih sodakohnya juga iya, korbannya bareng. Tapi si Ani tanya, ya Allah kenapa kok temanku yang bareng-bareng ketika di dunia kok kedudukan lebih tinggi di surga? Kata Allah, oh karena temanmu itu moco Al-Quran lebih banyak daripada kamu. Ini sholatnya bareng, posone bareng, ibadah-ibadah lain bareng, tapi kayak saudaramu itu membaca Al-Qurannya lebih banyak dari kamu, maka kedudukannya dia lebih tinggi. Hanya kalau bisa berbahagia, mudah-mudahan ini sebenarnya masih banyak. Mudah-mudahan ini dari 14 hadis yang kita pelajari pada hari ini menambah semangat kita. Semangat buat Bapak Ibu. Semangat ya. Monggo nanti kita mulai senang baca Quran. Yang belum lancar belajar terus, malah dapat 2 pahala. Ampun patah semangat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Amin. Baik, kalau bisa berbahagia, monggo kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.